Selamat pagi saudaraku, jumpa lagi dalam firman hari ini. Pembacaan kita hari ini telah sampai di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6. Dan di dalam pasal ini dibahas dua perikop. Yang pertama adalah 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin, dan yang kedua adalah tuduhan terhadap Stefanus. Dan di dalam perenungan kita pada pagi hari ini, saya akan mengajak kita untuk merenungkan perikop yang pertama dengan sebuah tema, yaitu bahu-membahu dalam pelayanan. Saudara, sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa mengerjakan segala sesuatu dengan mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus membutuhkan orang lain untuk menolong kita. Demikian juga di dalam hal melayani, kita membutuhkan orang lain untuk menolong, membantu, menopang, dan melengkapi kita di dalam pelayanan yang kita lakukan. Saudara, permasalahan seperti ini itu juga muncul di antara para murid ketika mereka membentuk jemaat mula-mula, di mana mereka semua sibuk mengabarkan Injil, sehingga ada bagian pelayanan lain yang luput dari perhatian mereka, yaitu pelayanan kepada janda-janda dan juga orang-orang miskin. Sehingga muncullah sungut-sungut dan protes dari orang-orang Yahudi yang bisa berbahasa Yunani kepada orang-orang Ibrani. Saudara, di ayat 1 itu dikatakan bahwa jumlah murid, maksudnya adalah orang percaya, itu semakin bertambah dan semakin banyak jumlahnya. Sehingga jumlah janda-janda serta orang miskin itu pun juga ikut bertambah. Sedangkan jumlah para rasul ini hanya 12 orang. Jadi wajar saja jika ada jemaat yang luput dari perhatian mereka untuk dilayani. Dan ketika muncul sungut-sungut itulah, barulah para rasul ini menyadari bahwa mereka tidak bisa melayani semua orang dalam jumlah mereka yang terbatas, yaitu hanya 12 orang. Untuk itulah mereka akhirnya membuat kesepakatan di antara jemaat untuk mengangkat orang-orang yang dinilai baik untuk sebuah tugas, yaitu melayani para janda dan juga orang-orang miskin. Setelah ada kesepakatan di antara para rasul dan jemaat, maka diangkatlah 7 orang di antara mereka untuk membantu para rasul di dalam melayani janda-janda dan juga orang-orang miskin. 7 orang ini adalah Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Setelah didoakan oleh para rasul, 7 orang ini bersama dengan para rasul akhirnya saling bahu-membahu di dalam hal melayani jemaat Tuhan di zaman itu. Saudara, semakin berkembangnya zaman, bukan hanya jumlah orang percaya yang semakin bertambah, tetapi bidang pelayanan pun akan semakin bertambah dan beragam jenisnya. Untuk itulah dibutuhkan banyak orang percaya untuk terlibat di dalam pelayanan yang semakin beragam ini. Hendaklah setiap jemaat jangan selalu menunggu untuk dilayani, tetapi berilah diri untuk juga mau melayani. Hamba Tuhan tidak bisa mengerjakan semua bidang pelayanan sekaligus. Untuk itulah hamba Tuhan memerlukan majelis, majelis membutuhkan pengurus komisi, dan pengurus komisi membutuhkan jemaat di anggota komisi untuk sama-sama melayani dan terlibat di dalam berbagai bidang pelayanan yang ada. Mari bersama-sama kita saling bahu-membahu di dalam melayani Tuhan. Di dalam berbagai bidang pelayanan yang kita jalani saat ini, mari kita sama-sama saling punya hati yang mau kerjasama, punya hati yang mau saling membantu, saling menolong, saling menopang, bahkan saling melengkapi di dalam pelayanan yang kita kerjakan. Kita tidak bisa melakukan pelayanan kita seorang diri. Kita membutuhkan orang lain untuk menolong kita. Bukankah setiap kita yang terlibat di dalam pelayanan punya kerinduan yang sama, yaitu memuliakan Tuhan di dalam pelayanan yang kita kerjakan? Untuk itu, mari sama-sama kita saling bahu-membahu di dalam pelayanan kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita di dalam pelayanan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.